Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Kali ini Mimin akan terjemahin novel yang berjudul Perintah Kaisar Naga, yang ditulis oleh Han Sanqian, dengan karakter utama bernama Chen Ping. Bab 3191, Katak di dasar sumur. Aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Raja Li meraung, nafas tak berujung antara langit dan bumi mengalir, dan paksaan yang menakutkan menyebar. Saya melihat kekosongan bergetar di belakang Raja Li, dan sosok besar perlahan muncul, menjulang tinggi di kehampaan. Aura kacau di kehampaan terus bergulir, membentuk penglihatan kacau, dan tidak mungkin untuk melihat sosok apa itu. Begitu penglihatan kacau di belakang Raja Li muncul, semua orang merasakan ledakan depresi, dan napas mereka menjadi tersendat. Kebangkitan jiwa binatang, melihat penglihatan di belakang Raja Li, alis Yihe tidak bisa membantu tetapi berkerut. Saat kata-kata Yihe jatuh, penglihatan kacau di belakang Raja Li menjadi jelas, dan sosok besar itu juga bisa terlihat dengan jelas. Itu adalah mamut besar dengan dua gigi panjang bersinar karena dingin. Raja Li ini ternyata seekor gajah. Melihat ini, Chen Ping tampak sedikit terkejut. Tubuhnya bukan gajah. Gajah ini hanyalah jiwa binatangnya yang terbangun, yang merupakan kebangkitan dengan kekuatan fisik terkuat. Kekuatan daging tidak lebih besar dari kekuatan gajah. Aku tidak menyangka bahwa Raja Li ini telah lama membangunkan jiwa binatang buas. Sepertinya dia bersembunyi dalam-dalam. Mata Yihe penuh dengan rasa iri. Mungkin orang lain tidak tahu apa itu kebangkitan jiwa binatang. Tetapi Yihe sangat jelas bahwa kebangkitan jiwa binatang adalah apa yang diimpikan oleh setiap pembudidaya binatang. Dan setelah jiwa binatang terbangun, itu berarti kekuatannya telah memasuki tahap lain. Hanya saja ada sangat sedikit pembudidaya binatang yang membangkitkan jiwa binatang, dan ketika jiwa binatang tertentu terbangun, maka Anda bisa mendapatkan kekuatan jiwa binatang. Raja yang kuat ini membangunkan jiwa binatang mamut, maka kekuatan fisiknya akan meningkat secara eksponensial. Tidak heran begitu dia bertarung melawan Chen Ping, dia mengandalkan kekuatan murni dagingnya untuk bersaing. Yihe, yang awalnya sangat percaya diri dengan kekuatan fisik Chen Ping, juga mulai sedikit khawatir saat ini. Semua pembudidaya binatang buas di tempat kejadian memandang Raja Li dengan iri dan cemburu. Penglihatan di belakang Raja Li terbuka, langit bergetar, batu besar jatuh, napas bergerak, dan angin serta awan berubah warna. Wah, ini adalah Raja ras binatang buas yang sangat kuat, meraung, menatap Chen Ping, wajahnya penuh niat membunuh, seperti dewa pembunuh besar, itu menakutkan. Dan jiwa binatang raksasa di belakangnya meraung ke langit dan mengeluarkan suara yang keras. Chen Ping memandang Raja Li, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tidak ada rasa takut di matanya. Jika Raja Li ini memiliki cara lain, Chen Ping mungkin masih memperhatikannya, tetapi dibandingkan dengan tubuh fisiknya, Chen Ping akan meremehkannya sama sekali. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Chen Ping berada di bawah Pulau Mohai, dan ketika dia menyerap kinaga itu, dia telah memperkuatnya lagi. Bahkan jika Raja Li ini membangunkan jiwa binatang, tidak ada yang perlu ditakuti. Seekor mamut kecil, kamu berani mengatakan bahwa ini adalah kekuatan ras binatang buas yang sebenarnya? Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu adalah katak di dasar sumur, dan kamu tidak memiliki pengetahuan. Pernahkah kamu melihat kekuatan ork sungguhan meledak? Ada lebih banyak ras binatang buas yang lebih kuat dari mamut ini? Kamu benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Tubuh Chen Ping perlahan bangkit, tergantung di udara, dan berkata dengan dingin. Aku katak di dasar sumur, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda siapa katak di dasar sumur. Setelah Raja Li selesai berbicara, dia menginjak kehampaan, kekosongan itu meraung, gemetar, seolah-olah seluruh kekosongan akan hancur. Li Wang,
yang memiliki tubuh besar, melangkah menuju Chen Ping dengan satu kaki. Pada saat ini, tendangan Liwang lebih besar dari seluruh tubuh Chen Ping, dan dia ingin menginjak-injak Chen Ping di bawah kakinya untuk membalas kebencian yang baru saja dia tendang oleh Chen Ping. Liwang menginjak kaki ini, Chen Ping mencibir, dan sosoknya bergetar, baru saja menghilang. Gemuruh kaki Raja Li menginjak udara, dan dia menginjak langsung ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Bab 3192, Tamparan di wajah untuk Anda. Melihat kaki di udara, Raja Li melangkah ke arah Chen Ping lagi. Dan Chen Ping menggunakan gerakan dan kecepatannya yang fleksibel untuk menghindari serangan Raja Li. Menghindar beberapa kali berturut-turut ini bisa membuat Liwang marah. Seperti kata pepatah, semuanya memiliki yin dan yang, dan ada kelebihan dan kekurangan. Raja Li membangunkan jiwa binatang raksasa, tubuhnya menjadi kuat, dan kekuatannya menjadi lebih kuat, tetapi kecepatannya akan lebih lambat. Perusahaan ini dihindari oleh Chen Ping beberapa kali, dan Raja Li akan marah sampai mati. Apakah kamu seorang pengecut yang hanya bisa menghindar? Bagaimana dengan keberanian yang baru saja berhadapan langsung denganku? Liwang melihat bahwa Chen Ping selalu menghindar, jadi dia mulai menggunakan metode agitasi melawan Chen Ping. Tuan Chen, jangan tertipu. Raja Li ini membangkitkan jiwa binatang. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi kecepatannya akan melambat. Jangan berhadapan langsung dengannya. Yi He mengingatkan Chen Ping dengan keras, tapi Chen Ping sepertinya tidak mendengarnya, dan tersenyum dingin pada Raja Li. Oke, karena kamu ingin berjuang keras, maka aku akan memenuhimu. Mengatakan itu, sosok Chen Ping menghilang dari mata Raja Nali lagi. Sebelum Raja Li sempat bereaksi, Chen Ping sudah muncul di depan Raja Li. Sebuah tangan besar menghantam wajah Raja Li, dan darah langsung keluar dari sudut mulut Raja Li. Setelah Chen Ping menamparkan Liwang, sosoknya dengan cepat mundur. Ini membuat Raja Li mulai menjadi sedikit gila, dan ketika semua orang melihat bahwa Raja Li ditampar oleh Chen Ping, mereka semua melebarkan mata mereka satu persatu, dan wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Karena kecepatan Chen Ping terlalu cepat, ketika semua orang bereaksi, Chen Ping sudah menamparkan Raja Li dan mundur. Hari ini aku harus membunuhmu. Raja Li meraung, rambut panjangnya berkibar, dan tubuhnya bahkan lebih bersinar, dan Raja Li saat ini seperti kepala banteng gila itu mengamuk ke arah Chen Ping. Chen Ping mendengus dingin, menghadap Liwang yang meledak dengan seluruh kekuatannya. Chen Ping tidak mengelak, karena dia berkata untuk mengikuti Liwang dengan keras, maka dia akan mempercayai kata-katanya. Cahaya keemasan muncul di tubuh Chen Ping, dan dia langsung menuju Raja Li. Kali ini, Chen Ping tidak menggunakan tubuh emas, dia ingin menggunakan yang paling murni. Daging murni mengikuti Raja Li untuk bersaing. Melihat Chen Ping benar-benar berani berbenturan dengan dirinya sendiri, Liwang meraung, penglihatan di belakangnya bergetar, dan sebuah cahaya melintas di tengah alisnya, dan segera cahaya memenuhi tubuhnya. Gemuruh, segera, kedua sosok itu bertabrakan dengan keras, langit bergetar, dan matahari dan bulan tidak memiliki cahaya. Kedua sosok itu hanya bertabrakan dalam bentuk primitif mereka. Tidak ada teknik, tidak ada keterampilan tempur, tidak ada senjata ilahi. Beberapa hanya kekuatan primordial tinju ke daging, tetapi bahkan kekuatan paling primitif dan murni ini, kekuatan penghancurnya luar biasa. Kekuatan murni dari tubuh fisik ini telah melampaui kognisi banyak orang, dan mereka tidak mengerti bagaimana mereka masih dapat memiliki kekuatan yang menakutkan ini tanpa berkah kekuatan spiritual dan tubuh sihir. Tubuh Raja Li sangat besar, kekuatannya tidak ada habisnya, dan kebangkitan jiwa binatang memungkinkan kekuatan tubuh fisiknya menjadi kosong. Namun, Chen Ping, seorang kultivator kecil, sebenarnya mengandalkan kekuatan fisik murni untuk bertarung dengan Raja Li. Tidak ada penghancuran instan, yang di luar dugaan banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa setelah Raja Li membangunkan jiwa binatang, tabrakan kekuatan fisik murni, tubuh kecil Chen Ping harus dihancurkan.
Tapi sekarang, alih-alih menghancurkan, Chen Ping benar-benar mengikuti tinju Li Wang untuk bertarung dalam beberapa gerakan. Pada saat ini, wajah Raja Li hilang. Dengan keras, kedua orang itu semua jatuh ke tanah seperti meteor, dan kemudian menabrak kekuatan tumbukan yang besar menyebabkan dua lubang yang dalam muncul di tanah secara instan. Chen Ping, Tuan Chen, melihat ini, hati Ihe tiba-tiba menegang. Bab 3193, Penguasa 10.000 Binatang, Raja Li. Ayah, ketika Penatua Qi dan Li Xing melihat adegan ini, mereka juga berteriak dengan gugup. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini, tidak ada yang menyangka Chen Ping dan Li Wang akan jatuh dari udara pada saat bersamaan. Persis apa yang terjadi, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Sekarang mereka tidak berani mendekat, lagi pula, akibat tabrakan antara dua orang ini sudah cukup untuk melumpuhkan orang-orang yang mendekat. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh di bawah tanah. Segera setelah itu, dua sosok perlahan terbang dari lubang yang dalam, dan kemudian melayang di udara. Kedua orang itu saling memandang, Chen Ping tampak santai, sementara Li Wang itu tampak mengerikan. Setelah membangkitkan jiwa binatang buas, dia hampir terikat dengan Chen Ping, yang terlalu ironis. Ini adalah tabrakan kekuatan murni, tanpa keahlian apapun untuk dibicarakan. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa memiliki kekuatan fisik seperti itu. Chen Ping, bagaimana tubuhmu bisa begitu kuat? Seorang kultivator teran, ini seharusnya tidak terjadi. Kekuatan binatang macam apa yang kamu miliki? Rasanya sangat rata-rata, kata Chen Ping dengan sedikit ejekan. Mendengar kata-kata Chen Ping, Raja Li merasa seperti sedang ditampar wajahnya. Dia berkata berulang kali bahwa dia ingin membunuh Chen Ping, dan kekuatan klan binatangnya luar biasa. Tapi wajahnya ditampar oleh Chen Ping lagi dan lagi. Raja Li memandang Chen Ping dengan niat membunuh di matanya, dan kali ini dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi alisnya sekali lagi memancarkan cahaya, dan kekuatan besar mulai naik. Penglihatan di belakang Raja Li tiba-tiba mulai menyebar, diikuti oleh kecepatan tangan yang cepat, dan setelah penglihatan itu menyebarkan kecepatan tangan beberapa kali, seluruh pribadi Raja Li juga berubah. Saya melihat rambut hitam di sekujur tubuh Li Wang, taring terlihat di mulutnya, dan tangannya berubah menjadi cakar, yang terlihat sangat menakutkan. Raja Li ini berubah menjadi monster setengah manusia, setengah binatang, tetapi kekuatan di tubuhnya jelas meningkat lagi. Baru saja aku hanya menggodamu, sekaranglah waktunya untuk membiarkanmu melihat. Raja Li akhirnya mengeluarkan raungan, dan suara itu sepertinya keluar dari tenggorokannya, yang sangat canggung. Mengatakan itu, Raja Li dengan cepat bergegas menuju Chen Ping, dan kali ini gerakan Raja Li menjadi cepat. Saya melihat bayangan hitam berkedip, dan Raja Li sudah tiba di depan Chen Ping. Segera, sebuah cakar melesat ke arah Chen Ping, dan cakar ini jatuh, hanya untuk melihat bahwa itu merobek kehampaan. Juga Chen Ping juga terkena cakar ini, dan tubuhnya terbang langsung terbalik, dan masih ada bekas darah di dadanya. Chen Ping, Tuan Chen, melihat ini, Yi He dan Gao Qilan langsung bergegas dan menghentikan Chen Ping. Melihat luka di dada Chen Ping, Gao Qilan dan mereka semua tertekan. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Gao Qilan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, luka kecil apa ini? Chen Ping tersenyum dengan mudah, tapi bisa melukai tubuh fisikku, kekuatan Li Qing ini tidak buruk. Ketika Raja Li melihat bahwa Chen Ping terluka oleh dirinya sendiri, matanya tiba-tiba menunjukkan kebanggaan, dan tubuhnya memancarkan aura haus darah. Raja Li berdiri di atas kehampaan, dan penglihatan di belakangnya terus berkedip, seolah-olah dia memberi Raja Li semacam kekuatan. Wah, kali ini, kamu telah melihat kekuatan ras binatang buas yang sebenarnya, kan? Baru saja, saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya, dan jika Anda memukul dengan seluruh kekuatan saya, Anda akan menjadi mayat. Raja Li menatap Chen Ping dengan bangga dan berkata,
Chen Ping mendorong semua orang menjauh, tubuhnya melompat, dan dia menghadap Raja Li secara langsung, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Kekuatan binatangmu hanya itu, karena kamu berkata begitu, maka aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan sebenarnya dari ras binatang itu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, cahaya keemasan di belakangnya berkedip, dan bersama dengan cahaya keemasan, seekor naga emas perlahan melintas di belakang Chen Ping. Naga emas berenang di belakang Chen Ping, memancarkan keagungan tak berujung di tubuhnya, yang membuat banyak orang berlutut ketika melihatnya. Bahkan banyak tentara kota Raja Mingli tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah saat ini. Naga emas adalah penguasa semua binatang.